Pemerintah terus berupaya melindungi petani. Idealnya keuntungan bukan hanya milik pedagang, tetapi juga milik petani. Pertemuan antara Menteri Perdagangan Enggar Tiaso Lukita Satgas Pangan serta Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia membahas upaya perbaikan tata niaga beras nasional. Enggar meminta kepada pengusaha perberasan agar mendaftarkan usahanya kepada Kemendak. Tujuan pendaftaran itu agar data beras nasional baik produksi, kebutuhan hingga stok yang disimpan di gudang akan lebih akurat. Data yang jelas dan update membuat pemerintah bisa mengambil kebijakan maupun program yang tidak merugikan berbagai pihak, utamanya petani sebagai produsen utama. Yang pada dasarnya adalah yang pertama memberikan proteksi kepada petani. Petani tidak boleh rugi. Karena kalau petani rugi dia tidak nanam lagi, kita susah. Yang kedua, pedagang juga dapat untung, tetapi untung yang wajar, dan kita tidak mau ada penimbunan-penimbunan. Yang ketiga, tadi ada istilah supaya karena dengan pendataan ini semua lengkap, jangan ada beras wisata. Jadi dari beras dari Jawa Barat dia lari ke Sumatera, beras dari Sumatera pergi ke Jawa Tengah. Nah, ini berwisata dia. Nah, nanti ada pemetaannya untuk kemudian kita bisa kalau ada kebutuhan di Jawa Tengah misalnya ambil dari Jawa Barat atau bahkan dari Jawa Timur dan sebagainya, seperti itulah. Kita tidak mau bicara kasusnya di daerah mana dan kemana, tetapi prinsip dasarnya seperti itu. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, juga mengupayakan untuk tidak ada lagi bulan paceklik, tidak ada lagi. Karena kita secara masif, pemerintah akan memperbaiki irigasinya sehingga dengan demikian maka proses produksi dari petani ini akan lebih meningkat. Kementerian Perdagangan akan berusaha keras agar inflasi sampai dengan akhir tahun ini tidak lebih dari 4%. Sesuai APBN 2017, laju inflasi yang ditargetkan pemerintah hingga akhir tahun yakni 4 ± 1%. Menteri Perdagangan Enggar Tiaso Lukita mengaku belum puas dengan capaian inflasi periode Lebaran 2017 atau Juni 2017. Meskipun inflasi berada di angka 0,69%, dinilai lebih terkendali dan bukan disebabkan oleh harga pangan yang melambung. Ia mengungkapkan pihaknya akan terus menjaga laju inflasi agar tetap berada di posisi rendah dan tak mau kalah dengan negara lain yang mampu menjaga angka inflasi di posisi rendah. Peringkat dari pertanian kita itu meningkat dan itu menunjukkan keberhasilan dari pemerintahan secara keseluruhan, kemudian dari kepolisian, KPPU, Bulog, dan ada satu hal, saya mau berterima kasih kepada media karena agak berat untuk meyakinkan tidak memframing berita atas kenaikan, dan saya mau menyatakan bahwa apa yang saya mohonkan, apa yang saya mintakan itu berjalan dan itu berhasil. Sebab kalau tanpa dukungan media yang selalu karena memang tahun-tahun lalu itu kenaikan harga, ditanya frame atau angle-nya selalu diambil harga naik, barangkali hasilnya tidak akan seperti ini. Tetapi dengan kerjasama dan dukungan penuh dari media, kita bisa mengendalikan harga dan tentu dengan pasokan yang ada, pasokan yang mencukupi. Nah, dampaknya adalah inflasi kita terendah. Dan kalau ini dengan kondisi seperti ini, maka biaya kita itu yang selalu menjadi concern dari bendaharawan negara kita, Ibu Menteri Keuangan, mengenai kos kita. Kalau inflasinya tinggi, maka kita harus membayar bunga lebih tinggi. Demikian juga dengan pendapatan masyarakat tidak tergerus dengan inflasi. Itu pun kami belum puas. Kita bersyukur tetapi kita belum puas, kita harus bisa menahan laju inflasi itu. Menteri Perdagangan Enggar Tiaso Lukita juga memuji kinerja Satgas Pangan yang dinilai cukup berperan aktif dalam mengatasi harga komoditas pangan dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya selama Ramadan dan Idul Fitri. Menurut Enggar, pemerintah akan tetap mengandalkan Satgas Pangan meski momen Ramadan dan Idul Fitri telah usai.
Namun hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak kepolisian. Felmi Laobela, Dwinanto, Berita 1, Jakarta. Sementara itu, Kementerian Perdagangan berencana menentukan harga semacam Domestic Market Obligation atau DMO terhadap komoditi minyak goreng. Produsen minyak goreng wajib sekian persen dari total produksinya dalam bentuk minyak goreng dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengatakan langkah itu segera dibahas bersama asosiasi dan para pengusaha minyak goreng, sehingga nantinya ada kesepakatan antara pemerintah dan pengusaha untuk menjual minyak goreng dalam kemasan sederhana dengan harga jual Rp11.000. Menurut Enggar, akan ada dua bagian terintegrasi yang akan dibicarakan, yaitu sektor hulu dan hilir industri minyak goreng. Kementerian Perdagangan bakal menentukan persentase harga antara hulu dan hilir. Enggar menilai kebijakan itu akan berdampak positif bagi industri kuliner dan konsumen. Minyak goreng kita akan tentukan jumlah semacam DMO. Jadi sekian persen dari total produksi itu harus berbentuk minyak goreng dalam kemasan sederhana yang dengan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah dan disepakati oleh para pengusaha Rp11.000. Itu bagi mereka yang nanti akan ada dua bagian, yang integrated, yang hulu sama hilirnya, itu nanti ada prosentase dari berapa hulu, berapa hilir, tetapi yang dia mengolah saja, dia tidak memiliki CPO-nya, bahan bakunya, itu juga nanti kita akan tetapkan dan kita akan mencari, membantu, mendorong sumber bahan bakunya. Jadi itu akan terus kita tingkatkan secara bertahap. Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi, masih bersama dengan Mas Abra dan juga Pak Sarmuji. Mas Abra, ini tadi saya sempat bertanya terkait dengan asumsi makro dengan Pak Sarmuji. Nah, ini kalau kita lihat terkait dengan asumsi makro yang kemarin diusulkan, salah satu terkait dengan Indonesia crude price berada di level 45 hingga $50 per barel. Namun saat ini harga minyak kemudian menjuram di kisaran 40 hingga $43. Nah, ini menurut Anda terkait dengan asumsi makro ini? Ya. Bahkan pemerintah menargetkan asumsi ini naik dari 45 menjadi 50 gitu. Yeah. Walaupun ada kemungkinan harga minyak ini justru akan turun. Bukannya akan naik gitu, karena memang berbagai faktor eksternal ya. Nah, tapi kalau kita lihat memang potensi penerimaan pajak dari perubahan asumsi lifting minyak ACP ini menurut Reforming Institute ya, 1% kenaikan ACP, harga ACP itu akan berpotensi meningkatkan 1 triliun rupiah dengan asumsi 800.000 barel per hari. Nah, jadi kalau saja dari 45 meningkat menjadi 50 US dollar per barel, itu akan ada terjadi peningkatan sekitar 5 triliun. Nah, saat ini memang kan asumsinya penerimaan negara dari migas itu sekitar 63 triliun. Nah, itu juga jadi dengan adanya peningkatan asumsi harga minyak ini akan ada menjadi sekitar 70 sampai 75 triliun gitu. Dan itu memang tidak cukup signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sisi migas gitu. Dan yang kedua syaratnya adalah lifting minyak dan gasnya juga terpenuhi. Padahal kalau saya baca dari laporan SKK Migas triwulan 1 itu rata-rata lifting minyak kita sekitar 787.000 barel, di bawah dari target 815.000 barel per hari. Artinya lifting minyak pun masih rendah dan harga minyak pun bisa dikatakan bahwa ini terjadi shortfall seperti itu? Ya, dari sisi penerimaan migas ini ada kemungkinan bisa shortfall gitu. Karena memang harus pemerintah hati-hati apakah harus realistis juga nih harga minyak ke depan akan naik atau turun. Jadi sulit memang memprediksinya. Oke, baik, saya kembali ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, Anda masih bersama kami? Ya, bisa. Ya, Pak Sarmuji, ini kalau tadi kita lihat pemerintah nampaknya juga harus realistis terkait dengan beberapa hal. Nah, menurut Anda terkait dengan apa yang harus dilakukan pemerintah dengan hal-hal ini, Pak Sarmuji? Ya, pertama, kalau dari sisi penerimaan negara, pemerintah memang harus serius meningkatkan penerimaan negara kita. Penerimaan negara yang pasti harus diandalkan oleh pemerintah, ya tentu perpajakan. Tadi sudah disampaikan oleh salah satu narasumber kita, potensi perpajakan kita sebenarnya masih ada. Misalkan dari wajib pajak pribadi, PPH, dari PPH pribadi yang menyampaikan, yang seperti yang saya singgung tadi,
SPC kita itu masih cukup rendah, yang punya NPWP juga masih cukup rendah. Dari situ saja bisa dikejar. Apalagi kalau kita bisa meningkatkan kesadaran pajak kita dan bisa mereformasi sistem perpajakan kita sehingga orang bisa lebih mudah untuk membayar pajak. Tentu ini persoalan jangka panjang, tetapi tetap saja harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak dimulai secara segera, tax ratio kita tidak akan pernah naik. Itu saya pikir yang perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama di sisi perpajakan. Dari sisi pendapatan negara yang lain, tadi sudah sampaikan, cukai juga harus mulai diidentifikasi. Sebenarnya sumber-sumber objek cukai itu juga masih banyak sekali yang bisa dilakukan. Kalau dilihat dari perbandingan negara-negara yang lain, Thailand atau negara-negara yang lain, objek cukainya itu sangat beragam. Jauh sekali dibandingkan objek cukai kita. Objek cukai kita masih sangat minim dan itu sebagian besarnya ditunjang oleh cukai rokok. Oke, jadi kalau Anda lihat ini kan terkait juga salah satu hal yang menjadi alasan terkait dengan pelebaran ini juga terkait dengan subsidi energi, Pak Sarmuji. Ini menurut Anda apakah memang BBM dan LPG melon ini perlu dikurangin subsidinya atau seperti apa, Pak, terkait dengan hal ini? Supaya tentunya tadi balik lagi pemerintah fokus terkait dengan penerimaan anggaran ataupun negara dan juga mengidentifikasi beberapa objek-objek lainnya. Ya, kalau dari sisi pengeluaran, subsidi energi kita sebenarnya dari perencanaan sudah jauh sekali dikurangi ya. Dan kita merencanakan pada tahun 2018 subsidi energi seperti LPG itu dilakukan secara terbatas dan tertutup. Karena seperti kita ketahui bersama, subsidi LPG 3 kg itu kan diperjualbelikan. Ya. Padahal barang yang bersubsidi itu seharusnya tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Namanya saja subsidi. Subsidi itu harus dilakukan, diberikan pada orang yang tertentu, orang yang memang benar-benar berhak. Tetapi faktanya sekarang LPG 3 kg itu bahkan orang-orang yang berkemampuan pun bisa beli dengan bebas. Nah, itu yang perlu kita seleksi kembali, kita pangkas lagi subsidi yang tidak tepat sasaran seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sarmuji telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi, Pak. Iya, tadi kembali Mas Abra, ini kalau kita lihat memang pemerintah nampaknya harus fokus terkait dengan beberapa hal terkait dengan hal ini. Kalau kita kembali lagi, tadi ada beberapa hal, Anda mengatakan ini memang harus menjadi PR dari pemerintah. Anda melihatnya memang, tadi Pak Sarmuji mengatakan paling tidak identifikasi beberapa hal, objek terkait dengan cukai, dan ini terkait dengan penerimaan dan pendapatan negara juga. Ya, kalau kita mau lihat lebih luas lagi, memang kita tidak hanya membahas dari sisi penerimaan tapi juga dari sisi belanja. Dari sisi penerimaan tadi memang betul ada beberapa alternatif, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak, cukai maupun penerimaan negara bukan pajak. Itu masing-masing punya potensi dari situ. Dari cukai saja misalkan tahun lalu wacananya mau ada pengenaan cukai untuk komoditas plastik. Itu potensinya saja 1 triliun. Tapi dalam prakteknya juga tidak terrealisasi. Jadi memang bisa disisir beberapa barang kena cukai baru yang memang relevan atau potensial untuk dikenakan. Kemudian juga dari sisi belanja juga kita tidak boleh lupa. Sekarang wacananya memang belum ada pemangkasan belanja anggaran, bahkan ada wacana penambahan belanja sekitar 10 triliun, Bu Sri Mulyani mengatakan. Nah, kalau kita flashback ke tahun lalu, salah satu strategi pemerintah untuk mempersempit defisit fiskal melalui pemangkasan belanja sampai sekitar 100-an triliun ya. Artinya apa? Artinya mungkin saja ketika penerimaan memang pada perjalanan nanti penerimaan negara akan sulit untuk ditingkatkan, bisa saja nanti mungkin di bulan September itu pemerintah akan kembali memangkas belanja negara, baik pemerintah pusat maupun belanja daerah. Dan ini punya dampak yang cukup besar ke perekonomian. Tadi satu sisi pemerintah ingin mengejar pertumbuhan yang 5,1% bahkan 5,2%, tapi di sisi lain ketika belanja pemerintah baik pusat terutama di daerah itu dipangkas, itu pasti dampaknya akan sangat besar. Oke, adakah cara lain yang bisa dilakukan pemerintah terkait dengan untuk mendongkrak paling tidak penerimaan negara? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, Mas Abra. Saya jeda, kami akan kembali pemirsa tetaplah di Hot Ekonomi.